Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ke materi panggilan orang-orang bagi orang-orang yang beriman, panggilan khusus dari Allah, khusus untuk orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu harus tahu panggilan Allahnya, supaya tahu kewajibannya. Jadi kalau kan Al-Quran itu sebagai hudan ya, Al-Quran itu hudan linnas, atau di surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk ya, petunjuk supaya manusia itu selamat, kan gitu ya. Al-Quran itu petunjuk supaya manusia itu selamat dalam menempuh hidupnya di dunia, menempuh kemudian ke akhirat, sampai ke akhirat juga selamat. Tetapi banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak ngerti dengan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran sebagai petunjuk itu malah tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak paham isinya. Bagaimana mau menjalankan petunjuk itu, ngerti juga tidak. Jadi lamun dibere buku, tah iya buku teh supaya anjen bisa, buku mana? Buku bab tentang bacaan sholat, atau buku tentang buku tentang keberhasilan perdagangan gitu. Itu petunjuk. Itu dibaca, dateng arti deh, tengarti bab ekonomi naoge. Ayeuna kulantaran tengarti bab ekonomi, jeung teu dibaca ngan tengarti. Aya oge nu dibaca tapi tengarti. Pan ayanya manu maca Quran, maca Quran, tapi kalakuan anger, kalakuan anger terobah-robah gitu. Naon sababna? Sabab teu paham kana eusina, tengarti kana eusina, akhirna maca-maca. Kelakuan manger, ngomongkeun batur anger, ngagoreng batur anger, mitnah batur anger. Nona maca Quran ngan teu apaleun eusina. Nah, seperti itulah. Makanya insyaallah di kajian subuh ini kita mencoba untuk memberikan pemahaman supaya kita bisa ngerti kalau Al-Quran itu petunjuk, maka pahamilah isi Al-Quran itu supaya dalam menjalani hidup ada petunjuknya, ada arahnya. Dan kalau di jalan raya ada penunjuk jalan ya, penunjuk arah. Pak Asep mau ke mana? Surabaya. Jadi dia kan ada penunjuk arah dia. Surabaya, ieu ka dieu, ieu ka dieu. Diikuti we terus sampai kan? Sampai. Tapi lamun urang teu acan apal, teu make pituduh, tidak pakai petunjuk arah. Nyasab. Nu kuduna nepina sapoe jadi 3 poe itu. Nah, Quran juga seperti itu, Pak. Al-Quran juga seperti itu. Kalau Al-Quran itu petunjuk, kemudian tidak dijalankan petunjuk itu, tidak akan sampai-sampai, Pak. Jadi arek benar teh saya naon, da teu ngartieun anu dibacana oge. Teu ngartieun umawi di kesempatan subuh kita mencoba untuk memahami, menggali satu ayat. Ini beberapa tapi banyak ini makanya. Tapi kena disambung-sambungkan. Jadi panggilan yang pertama di surat Al-Ahzab itu, yang pertama di ayat yang ini tentang masalah zikir. Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini jadi pokoknya nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kepada Allah. Zikir ke Allah. Ingat kepada Allah. Ingat itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan
perbuatan. Kalau dengan perbuatan apa? Sholat. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah kan itu sholat perbuatan. Jadi lamun ayeuna urang sholat eta teh keur zikir, sedang ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kepada Allah, zikir ke Allah. Zikron kasiro, sabaraha loba zikirna, zikron kasiro. Zikron zikir ingat kasiro anu sing loba zikirna, Pak. Dari pinuhan ti mimiti urang hudang sare nepikeun ka rek sare deui. Ti mimiti hudang sare nepikeun ka sare deui. Hudang sare terus naon? Hudang sare terus salat kan. Salat subuhnya eta zikir. Pinuhan zikir. Anu hudangna jam 3 zikir dengan salat tahajud. Zikir, zikron kasiro, yang banyak zikir itu. Jadi jangan sedikit kalau zikir, ulah nanggung. Jadi jangan nanggung, zikir harus banyak. Nah, di ayat yang ke-42-nya, wasabbihuhu, contoh zikir itu wasabbihuhu, bertasbihlah kepada Allah. Caranya yang ini, cara tasbihnya, cara zikirnya dengan tasbih bukrotan pada waktu pagi, wasila dan waktu petang. Jadi zikirna hiji waktu pagi, 2 waktu petang. Zikirna teh kumaha carana? Wasabbihu, tasbih, bertasbih kepada Allah. Kumaha cara tasbihna? Kumaha we rek subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, rek subhanallah. Makanya di setiap sholat membaca tasbih banyak berapa kali? 33 kali. Subhanallah. Ayo maca subhanallah apa? Macan apa dikit teh betul ya pangaruna heudah macana salah. Macana salah. Macana subhanallah. Naon dibaca subhanallah. Coba dihayati, cara membacanya dihayati subhanallah. Tenang we. Ini bacanya. Sebaca kayak istighfar lah. Kayak istighfar kan, Pak, bukannya istighfar itu bisa memperbanyak harta, gitu ya. Memperbanyak harta. Orang istighfar karena ingin banyak harta. Jangan. Satu, istighfar itu tetap harus lillah, ikhlas karena Allah. Satu. Yang kedua, kalau istighfar itu, jadi kalau istighfar, apa yang Bapak ucapkan, ingat dosa yang dilakukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah mataku ini. Barusan saja saya lihat di Facebook orang yang telanjang. Itu astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni tangan ini. Barusan saja tangan ini nempeleng orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni lisan ini barusan memarahi orang. Gitu istighfar itu. Jadi bukan astagfirullahaladzim. Nah itu misalnya. Jadi istighfar itu harus istighfar itu diucapkan kemudian sambil ingat sama dosa yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosaku. Barusan saya malah menjelekkan Pak Rafiq. Ya. Nah, wasabbihu bukrata wasila. Kata Rasulullah, tasbihnya itu kata Rasulullah, man qala wa man qala, barang siapa yang berkata subhanallah wa bihamdihi, membaca subhanallah wa bihamdih, ya, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih fi yaumin,
satu hari sapoe maca subhanallah wa bihamdi mi'ata marratin 100 kali kata Rasul. Sing saha jalma anu ngucapkeun subhanallah wa bihamdi dina waktu sapoe teh 100 kali hottot kata Rasul, maka akan dihapus khotoyahu dosanya. Nah, ini keistimewaannya subhanallah. Kan ini kan turunannya dari sini, wasabbihuhu, bertasbihlah kepada Allah bukrotan pada waktu pagi, wasila dan petang. Maka kata Rasulullah, man qala subhanallah wa bihamdi, kan ini subhanallah tasbih. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari itu 100 kali, huttot khotoyahu, maka akan dihapus khotoyahu dosanya. Walau kanat sok sanajan mitla zabadil bahri, eta dosa teh saloba buih lautan. Keistimewaan baca subhanallah. Atuh bapak ini suk-isuk 50 pan bukrota wasila pagi dan petang, suk-isuk subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Sore engke terus asar subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi 50 jadi 100. Huttot khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri, sok sanajan eta dosa teh saloba buih lautan, dihampura dosana. Makanya tapi hati-hatinya mau macananya gitu ulah rusuhan subhanallah subhanallah nangan naon atuh. Tenang we subhanallah. Ka mana we Pak Asep umpamana arek ieu ka Bandung nyupiran, baling ngeunah Pak Asep paling ngeunah nyeugina mobil saya di Banjar ini suk-suk subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi nyampe 200 pan dikali itu lebih bahkan senyampe 500 turun bari ngarokok gitu nah banyak pilang ngarokok subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah terus balikan di Banjar ke desa Pak subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi paling ngareunah pan pulang jam 5 tadi itu ka dia kan lumayan tuh subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi tapi ka dia lumayan menang 200 pun 100 wae geus dihampura dosa komo lamun leuwih kitu we 100 wae geus dihampura dosa sok najan misla zabalil bari saloba buih lautan tabe sinu boga dosa nah urang boga dosa teh pan anu karasa teu karasanya bisi nu teu karasa aya dosa teu karasa teu katobatan makana kumaca subhanallah wa bihamdi bari dibayang-bayang diingat kesucian Allah, kemudian tasyakur wa bihamdi kan tasyakur terhadap nikmat Allah. Ingat karena dosa dilakukan dengan ucapan subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi terus ya pagi dan petang. Pak guru ngajar jam sabaraha? Lamun teh dia ke kantor jam sabaraha jam? Setengah jam. Menang Pak guru 100 subhanallah bihamdi subhanallah. Nah motornya subhanallah dong subhanallah bihamdi dong subhanallah tidit subhanallah bihamdi terus gitu. Jadi kapan we eta mah jeung keur kumaha ayana rek na motor rek na mobil rek dibonceng batur rek ngabonceng batur ya Pak nah Pak jadi kapagawean sabaraha jam 10 menit lumayan Pak menang we bener 10 siki mah nyampe 50 subhanallah hamdi subhanallah paling enak sambil naik motor sambil naik kendaraan sambil kerja. Nah di surat Ali Imran ayat 41 wadhkur rabbak sama wadhkur rabbak
ingatlah kepada Tuhanmu katsiran yang banyak sama. Ini kan banyak nih, dzikran katsiran banyak. Wadhkur rabbak katsiran banyak. Sing loba we inget nah timiti udang saya nepikeun karek sare deui. Wadhkur wasabbih bil sama wasabbih dan bertasbihlah bil asyi waktu sore wal ibkar dan pagi sama. Ini perintahnya. Nah, kemudian di Al-Baqarah ayat 52, "Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, maka aku pun akan ingat kalian." Pak, kalau mau diingat oleh Allah, maka ingatlah kita kepada Allah. Hanya begini, ini kan azkurkum itu artinya akan, fadhkuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, aku pun akan ingat. Ini fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari itu proses ya. Namanya proses itu satu, seberapa hebat kita mengingat Allah. Kalau kita hebat mengingat Allah, maka Allah pun akan hebat mengingat kita. Kalau mengingat Allahnya lemah, maka Allah pun akan mengingat kita lemah. Kalau kita ingat Allah sejak jam 3 pagi, maka Allah pun akan cepat ingat kepada kita. Kalau ingat kepada Allah waktu azan subuh, maka Allah pun akan mengingatnya waktu jam 5. Duluan mana jam 5 dengan jam 3? Duluan jam 3 kan? Maka seberapa hebat ingat kita kepada Allah, maka Allah pun akan hebat mengingat kita. Kalau kita ingat jam 3, jam 3. Kalau kita ingat Allah jam 4, jam 4. Kalau ingat Allah jam 5, jam 5. Allah pun akan ingat jam 5. Azkurkum, saya pun akan ingat. Jadi seberapa hebat kita mengingat Allah, maka disitulah Allah akan mengingat kita. Gitu. Jadi lamun urang hayang diingat ku Allah cepat, nya gancang urang atuh. Gancangan ingat ka Allah. Urang mah ari kahayang gede, asa hayang kana surga Allah, ari inget ka Allah na lengle. Inget ka Allah na lengle. Ari kahayang jalma nu jadi jalma sukses tapi inget ka Allah na lengle. Ya zikir ke Allah batur mah jam 3 jam subuh, ieu mah zikir ke Allah jam 7 jam 7 segisu. Jadi cepatnya ingat Allah kepada kita itu tergantung ingat kita kepada Allahnya. Lamun hayang cepat orang diingat Allah gancang. Lamun orang hayang lambat ya lambat. Fadhkuruni azkurkum, aku pun akan ingat. Nah, orang yang beriman itu palamun hayang hatinya tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum, hatinya yang tenang itu hanya bizikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah. Ya lamun hayang tenang, Pak, lamun hate jeung pikiran keur galau, maka kudu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan ingat kepada Allah lah yang bisa menenangkan hati. Lamun keur galau, pasep galau, imah can payu wae. Wah, pikiran ka mana meuni, hate ka mana meuni. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, supaya tenang loba zikir pada Allah. Jangan sampai wala takunu, janganlah menjadi seperti kalladzina, orang-orang nasullaha, yang dilupakan Allah. Orang yang dilupakan Allah. Jelema teu sukses-sukses wae, jelema teu hasil-hasil wae, naon sebenarnya dilupakan ku Allah. Tong bobora lupa karena cita-citana, karena dirina ge bisa lupa. Jangankan kepada cita-citanya dan keinginannya, kepada dirinya pun menjadi lupa. Ayatnya anu poho kana diri sorangan. Kayaknya jika jelema nu ieu geuningan parepik nu mandi teh geus pohoan teh aya di ieu teh geus ditulis asup ka kamar mandi teh. Anu sampaikeun
naon deui baju sampaikeun, naon deui kaos sangsang sampaikeun, kalau sampai sup ka kamar mandi. Kamar mandi teh simpenan we. Luhur mandi we. Geus mandi teh dihitung deui, ieu baju anu celana sampaikeun, baju sampaikeun keluar dari kamar mandi. Ari baju jeung anu disampaikeun kalau keluar dari kamar mandi ulucun caranya pasal gitulah. Wala takunu kalladzina nasallahu, jangan seperti orang yang dilupakan Allah fa ansahum anfusahum, dengan melupakan mereka kepada dirinya pun lupa. Karena dirina oge poho. Nu mata lamun mung poho urang kudu loba zikir. Tah anu teu pikun teh. Anu pikun nala teu pernah pikun. Sabab zikir terus ke Allah. Semakin banyak zikir kepada Allah, semakin banyak ingat kepada Allah, maka kita akan semakin dijauhkan dari pikun. Bisi pikun. Bisi pikun mending zikir teh. Jadi ubar pikun teh adalah zikir. Bagus pohon. Pohon bagus teh. Abdi masuk pohon bagus lamun mun peuting acan gitu. Asa geus acan, asa geus cara pohon. Mun peuting paropinya. Semua paropi teh kali sekalinya. Asa kali sekalinya ulah geus 3 kali. Fasaum ulai kaumul fasikun, orang yang melupakan Allah itu mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi keutamaan orang yang zikir kepada Allah itu satu, diampuni dosanya. Ini di ayat yang ke-43-nya. Huwallazi yusolli. Jadi keistimewaannya itu adalah huwallazi, orang yang zikir kepada Allah itu Allah yusolli. Yusolli itu memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat. Pan teh butuh ku rahmat Allah teh. Ya. Butuh enggak dengan sayang Allah? Butuh. Sebab surga itu tidak bisa dibeli oleh sebanyak apapun ibadah kita kecuali dengan rahmat Allah. Maka kebaikan apapun di dunia ini tidak bisa dibeli dengan materi sebanyak apapun kecuali dengan rahmat Allah, kecuali dengan kasih sayang Allah. Pak yang berhasil tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan rahmat Allah. Pak yang sukses tidak bisa dibeli kecuali dengan rahmat Allah. Anu meuli kesuksesan dengan materi itu berarti di luar jalur Allah. Maka hidupnya tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, karena kita butuh dengan Allah. Maka orang yang zikir itu yang kedua adalah dia akan diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah. Ilamun zikir orang enak ijuk isuk, zikir dia tujuk ke Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, dalam istighfarnya astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdi. Terus kita zikir kepada Allah, maka selama proses itu satu hari itu dia akan mendapatkan rahmat Allah. Menang rahmat Allah. Lamun hayang menang rahmat Allah zikir susu. Walladzi yusolli alaikum wa malaikat, tahu bukan hanya Allah, Pak. Malaikat juga sama. Nah, solinya malaikat adalah dengan memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang istighfar. Wa yastaghfiruna rabbahum. Jadi mereka meminta ampun. Rabbana wasi'ta kulla syai'in. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah mereka. Kalau orang yang zikir. Jadi oleh Allah diturunkan rahmat, oleh malaikat didoakan untuk minta diampuni. Wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi orang yang membaca, yang zikir kepada Allah itu akan dikeluarkan oleh Allah minadh-dhulumati ilan nur. Jadi lamun kieu Pak, dari kegelapan menuju ke jalan terang. Bisi urang yang harapan hiji masalah aya dua pilihan. Ya. Umpamana kan suka aya gitunya. Suka begitu kan?
Kita diberikan satu masalah, ternyata ada dua pilihan solusinya. Kita bingung cara milih kan? Kalau kita sering zikir kepada Allah, maka saat itu juga Allah akan memberikan ilham kepada kita. Itulah yang dimaksud minadz-dzulumati ilan nur. Allah akan memberikan cahaya. Ini ya, Paropik anu bener teh, kawin teh hiji, ulah dua gitu. Sesuai behidaya dibimbing, ini ilham Paropik. Ya, dibimbing. Jangan sampai kita dijalike. Jangan sampai dijalike. Minadz-dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang yang beriman itu senantiasa memberikan rahmat, kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Kalau kita mau zikir kepada Allah, maka semakin banyak berzikir kepada Allah, kita akan semakin banyak diampuni oleh Allah. Semakin banyak berzikir kepada Allah, maka selamanya kita akan diberikan ilham oleh Allah dan dirahmati Allah, dan malaikat selalu mendoakan kita. Ya, itu zikir dan keistimewaan zikir kepada Allah dan keistimewaannya. Mari kita mulai dari sekarang. Pagi 50 katanya muncul Rasul enak 100, isuk 50, sore 50, atau Pak rek 100, rek isuk 100, sore 100 lebih halus gitu. Kapan? Zikron katsiro, yang banyak lah. 100 dengan 200 lebih mana? 100 dengan 200 lebih mana? Bahasa 1000, 1000 Paropik berarti. Sapoe 1000. Apa mau 100, mau 200, mau 300, mau 1000, silakan. Itu ya, itu aja yang bisa disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Mohon maaf pada segala khilafnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.